Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Berlian Febrianti dan teman saya Cindy Putri Solikah dari kelompok 11 akan mempresentasikan bab risiko dan tingkat pengembalian. Hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Premi risiko pasar atau market risk premium (RPM) menunjukkan premi yang diminta oleh investor untuk menanggung risiko saham rata-rata. Besarnya premi ini akan bergantung pada seberapa besar investor menilai pasar saham dan seberapa tinggi penghindaran risikonya. RPM sama dengan RM kurangi RF sama dengan 11% dikurangi 6% sama dengan 5%. Garis pasar efek atau security market line (SML) adalah garis dalam suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara risiko yang diukur oleh beta dengan tingkat pengembalian yang diminta setiap saham. Garis pasar efek dan posisi perusahaan di garis tersebut akan berubah dari waktu ke waktu akibat perubahan tingkat bunga, penghindaran risiko investor, dan nilai beta setiap perusahaan. Dampak inflasi. Tingkat bebas risiko seperti yang diukur dari tingkat efek pemerintah AS disebut sebagai tingkat nominal atau tingkat yang dinyatakan dan terdiri atas dua unsur. 1. Tingkat pengembalian nyata bebas inflasi R bintang, dan 2. Suatu premi inflasi inflation premium IP, premi inflasi inflation premium IP yang nilainya sama dengan tingkat inflasi yang diantisipasi akan terjadi. Tingkat nyata obligasi pemerintah jangka panjang selama ini berada di rentang 2 hingga 4% dengan nilai mean sekitar 3%. Perubahan dalam penghindaran risiko. Kemiringan garis pasar efek mencerminkan sampai sejauh apa investor menghindari risiko. Makin curam garis, makin besar pengembalian yang diminta oleh rata-rata investor sebagai kompensasi karena menanggung risiko yang menunjukkan peningkatan penghindaran. Perubahan dalam koefisien beta suatu saham. Suatu perusahaan dapat mempengaruhi risiko pasarnya, sekaligus nilai betanya melalui 1. Perubahan kompensasi asetnya, dan 2. Perubahan dalam jumlah utang yang digunakan. Beta suatu perusahaan juga dapat berubah faktor-faktor eksternal seperti meningkatnya persaingan dalam industri, kedaluarsanya hak-hak paten dasar, dan lain-lainnya. Ketika kejadian seperti ini terjadi, tingkat pengembalian yang diminta dari suatu perusahaan juga akan berubah. Hal ini juga akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Beberapa kekhawatiran tentang beta dan capital asset pricing model CAM. Model penetapan aset model CAM bukan hanya sekedar teori abstrak yang diuraikan dalam teks. Model ini memiliki daya tarik intuitif yang sangat besar dan digunakan secara luas oleh para analisis, investor, dan perusahaan. Sebagai alternatif dari CAM tradisional, para peneliti dan praktisi sedang mengembangkan model dengan variabel-variabel yang lebih relevan daripada beta. Model multivariabel ini memberikan generalisasi yang menarik atas pandangan CAM tradisional bahwa resiko pasar resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi akan menjadi dasar dari harga aset. Namun mereka juga memiliki beberapa kelemahan ketika diterapkan dalam praktik. Beberapa pemikiran penutup. Dampak bagi manajer dan investor. Hubungan antara risiko dan pengembalian merupakan suatu konsep yang penting dan berdampak banyak pada manajer perusahaan dan investor. Banyaknya waktu yang dihabiskan oleh manajer untuk menilai risiko dan pengembalian setiap proyeknya karena bagi seorang manajer yang tujuan utamanya adalah tingkat risiko saham perusahaan dan risiko setiap aset fisik yang relevan
harus diukur berdasarkan pengaruhnya pada penilaian investor atas resiko saham. Beberapa ide penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh setiap investor. 1. Terdapat perukuran antara resiko dan pengembalian. Rata-rata investor menyukai pengembalian yang tinggi tetapi tidak menyukai resiko. 2. Diversifikasi sangat penting, artinya dengan melakukan diversifikasi secara bijaksana, investor dapat mengurangi resiko secara drastis tanpa menurunkan tingkat pengembalian yang diharapkan. 3. Pengembalian nyata adalah hal yang penting. Semua investor seharusnya memahami perbedaan antara pengembalian nyata. 4. Resiko suatu investasi seringkali bergantung pada lamanya Anda berencana memiliki investasi tersebut. 5. Meskipun masa lalu dapat memberikan gambaran tentang resiko dan pengembalian berbagai investasi, tidak ada jaminan bahwa masa lalu akan berulang di masa depan. Menggunakan informasi masa lalu untuk mengestimasikan pengembalian yang diharapkan. Model penetapan aset modal CAM beta diidentifikasi sebagai ukuran resiko yang tepat untuk pemegang saham yang terdiversikan untuk mengestimasikan pengembalian yang diharapkan dan frekuensi penggunaan data. Oleh karena itu, hal yang lumrah untuk menemukan beragam estimasi beta di antara berbagai sumber yang dipublikasikan.